Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal asli UTBK tahun 2021 yang barusan berjalan yang berkaitan dengan listrik statis atau elektrostatika. Soal nomor 1, muatan titik 1 mikrokulum berada di X 0 cm dan muatan titik min 4 mikrokulum berada di titik X sama dengan 60 cm. Potensial listrik sama dengan 0 di titik X sama dengan berapa sentimeter. Jadi ini satuannya sentimeter ya, koordinat yang ke arah X. Ini sudah saya gambarkan di sini. Q1 itu terletak di titik 0, X sama dengan 0, sedangkan Q2 di titik 60. Nah, absisnya 60. Nah, Q1-nya tahu positif 1 mikrokulum, sedangkan Q2-nya min 4 mikrokulum. Nah, katanya potensial listrik sama dengan 0 di titik mana? Jadi ini potensial di suatu titik 0. Misalkan saya anggap titiknya itu adalah titik A. Jadi potensial di titik A itu sama dengan 0. Saya umpamakan titik itu di antara Q1 dan Q2, berarti nanti AC-nya kan di antara 0 dan 60 kan. Karena lihatlah jawabannya di situ, kan tidak ada jawaban yang kurang dari 0, lebih dari 60 kan nggak ada ya. Jadi titik A-nya itu terletak di antara dua muatan, pastinya. Nah, sekarang kita hitung ya, misalkan jaraknya terhadap pangkal koordinat berapa, absisnya berapa. Itu sangat mudah sekali, karena potensial di titik A yang disebabkan oleh banyak muatan sumber, itu dirumuskan seperti ini, K sigma Q per R. Jadi penjumlahannya secara aljabar biasa, itu artinya ini adalah Q1 per R1 plus Q2 per R2. Tetapi VA itu 0 di situ. Jadi ini K, Q1-nya adalah 1 mikro. Perhatikan di sini, mikronya tidak saya ubah ke dalam kolom. Karena di sini mikro, ini 0. Gak masalah kan ya. Nah, sekarang R1 itu jarak titik A ke Q1 yaitu X. Ditambah dengan Q2-nya min. Jadi min 4. Jadi tandanya disertakan ya, tidak boleh dibuang. R2 itu jarak titik A ke Q2 yaitu 60 dikurangi dengan X seperti ini. Akhirnya kita dapatkan bahwa 1/X min 4 per 60 min X itu harus sama dengan 0. Ya kan? Nah, saya pindahkan ruasnya berarti 4 per 60 min X. Nah, terus kemudian saya kalikan silang aja ini. Berarti kalau saya kalikan silang 60 min X sama dengan 4X. Berarti 60 sama dengan 5X. Gitu kan? Nah, sehingga X-nya ketemu 12 cm. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, muatan titik A berada di X sama dengan 5 cm dan muatan titik B di X sama dengan 11 cm. Jika besar medan listrik di titik X 2 cm sama dengan 0, rasio besar muatan A terhadap besar muatan B sama dengan berapa? Nah, ini sudah saya gambar ya. Di titik C itu medan listriknya 0, di titik C itu ada medan listrik yang disebabkan oleh muatan A dan B. Nah, muatan A itu sangat positif, sedangkan B negatif. Jadi harus berlainan jenis ya, karena titik itu di luar kedua muatan. Nah, di titik C ada medan listrik EA yang arahnya ke kiri yang disebabkan oleh muatan A. Sedangkan EB itu medan listrik yang disebabkan oleh muatan B. Nah, sekarang karena medan listrik di C itu sama dengan 0, tentu saja EA itu harus sama dengan EB. Lalu kita uraikan, EA itu adalah KGA per RA kuadrat, sedangkan EB itu KGB per RB kuadrat. Jadi kalau begitu K-nya dicoret, sehingga GA per 3 kuadrat itu sama dengan GB per 9 kuadrat. Jadi, GA per GB itu adalah 1/9. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, muatan titik A berada di X 0 cm dan muatan titik B berada di titik X 60 cm. Besar medan listrik di titik X 12 cm sama dengan 0. Jika muatan di titik B min 16 mikrokulum, muatan di titik A sama dengan berapa mikrokulum? Nah, ini sudah saya gambar ya. Muatan yang di titik 0 itu adalah GA, kemudian yang di 60 cm itu adalah GB. Nah, terus titik C terletak pada absis 12 cm. Nah, di titik C ini medan listriknya 0, berarti kan arah medan listriknya harus berlawanan ya. Coba perhatikan, ini yang disebabkan oleh B karena negatif, arahnya kan ke kanan.
Yang disebabkan oleh A jelas arahnya harus ke kiri, harus berlawanan. Karena harus ke kiri maka muatan A mau tidak mau harus negatif tandanya. Jadi muatan A negatif, B juga harus negatif. Nah, bisa saja medan listrik di C itu 0. Bisa terjadi demikian kalau EA dan EB itu sama besar. Nah, jadi kalau begitu coba lihat ya, ini jaraknya ke sini kan 12. Kalau ini 12, 60 berarti jaraknya 48. Lihatlah medan listrik yang disebabkan A arahnya menuju muatannya, EA ke kiri, EB ke kanan. Kalau negatif pasti menuju muatannya. Jadi karena E di C 0 berarti ini kan EA itu harus sama dengan EB. Nah, EA itu adalah kaki A per RA kuadrat. Jadi RA kuadrat jarak C ke A itu kan 12 di kuadrat, ya kan? Terus kemudian K B. B-nya adalah 16. Langsung saya tulis ya. B-nya 16. Jaraknya ke B itu adalah 48 di kuadrat. Ingat rumus E ya, itu kan kaki per R kuadrat untuk muatan titik. Ada kuadratnya. Jadi K-nya itu saya coret. Nah, jadi kalau begitu, QA dapatnya adalah 12 kuadrat. Ini 16 per 48 kuadrat. Oke, lanjut dihitung. Jadi ini 12 per 48 kuadrat kali 16 kan. Tapi perhatikan ini, 12 per 48 itu adalah 1/4 saya kuadrat kali 16. Jadi ini hasilnya adalah 1 mikrokulum. Perhatikan tanda muatannya itu minus. Jadi kalau begitu muatan di A itu harus ditaruh 1 mikrokulum, tapi tandanya adalah minus. 1 mikrokulum di sini merupakan harga mutlaknya saja. Tetapi muatan di A kalau disertakan tandanya minus 1 mikrokulum. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 4, muatan titik A 1 mikrokulum berada di X 0 cm dan muatan titik B 4 mikrokulum berada di X sama dengan 60 cm. Di titik X 30 cm diletakkan muatan titik C. Jika energi potensial sistem sama dengan 0, muatan titik C sama dengan berapa mikrokulum? Perhatikan dalam soal ini muatan A itu diletakkan pada titik 0 cm, muatan B 60 cm, sedangkan titik C di titik 30 cm. Muatan A itu 1 mikrokulum, muatan B 4 mikrokulum, sama-sama positif. Dikatakan EP sistem itu 0. Kita ingat EP sistem itu adalah menghitung EP setiap pasangan. Jadi kalau kita lihat EP sistem di sini adalah EP antara A dengan C, A dengan B, terus kemudian C dengan B. Jadi dihitung, terus kemudian dijumlahkan. Jadi EPAC itu berarti K kali QA, QC dibagi jarak RAC. Terus ini berarti K, QA, QB dibagi dengan jarak RAB, gitu ya. Nah, terus kemudian ditambah K, QC, QB dibagi jarak C dengan B. Seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan. Nah, ini kan EP sistemnya 0 ya. Jadi 0. Jadi kalau begitu ini K, QA-nya 1. Biarkan mikro. QC-nya di situ memang ditanyakan QC-nya ya. Terus RAC. RAC itu 30, biarkan dalam senti. Terus kemudian plus K, QA-nya adalah 1. QB-nya diketahui 4. RAB-nya itu adalah 30 tambah 30, 60. Ditambah dengan K, QC-nya ditanyakan ya, QC-nya ditanyakan, QB-nya itu adalah 4 dibagi RCB, jarak C ke B itu adalah 30. Karena ini 0, kita bisa membagi kedua ruas dengan K, akhirnya K-nya bisa hilang, seperti ini. Nah, sekarang mari kita jumlahkan, QC per 30 ditambah 4 QC per 30, ini kan 5 QC per 30 ditambah dengan 4 per 60. Nah, ini sama aja dengan 2 per 30 gitu ya, biar sama-sama 30. Nah, jadi kalau begitu, ini sama saja dengan berapa? Berarti 5 QC ditambah dengan 2 per 30. Ini kan sama dengan 0, jadi kalau begitu 5 QC plus 2 itu harus 0 kan? Jadi kalau begitu QC-nya adalah
minus, nah ini minus ya, 2/5, kan gitu ya. Satuannya adalah mikrokulum, karena dari tadi memang muatannya satuannya kan mikrokulum. Jadi kalau begitu jawabannya adalah C. Nomor 5, muatan titik A berada di X0 dan muatan titik B berada di X 60 cm. Sebab muatan titik C diletakkan di titik X 12 cm. Jika muatan titik A 1 mikrokulum dan gaya listrik yang dialami muatan C sama dengan 0, muatan titik B sama dengan berapa mikrokulum? Perhatikan baik-baik, kalau muatan C yang diletakkan di antara dua muatan A dan B ini gaya kulumnya itu 0, maka muatan A dan B itu jenisnya harus sama. Jadi kalau muatan A positif, maka B-nya juga harus positif. Lihatlah A ini muatannya positif, jadi B-nya pasti juga harus positif. Nah, makanya kalau di situ ada B jawabannya negatif, jelas salah. Nah, sekarang muatan C ini bisa dianggap muatan positif atau negatif, terserah. Kalau misalnya saya anggap positif, boleh juga kan. Nah, negatif ya gak masalah. Nah, ini saya anggap positif. Kalau C positif, oleh A dia ditolak, ada gaya ke kanan, saya beri nama FCA. Oleh B juga ditolak, ada gaya FCB. Jadi tolakan dari B, kalau FCA tolakan dari A gitu ya. Nah, karena gaya kulumnya itu 0, berarti kalau begitu FCA itu harus sama dengan FCB. Nah, FCA itu berarti interaksi muatan C dengan A ya. Nah, seperti ini dibagi RCA kuadrat. Jadi ini K kali C kali B dibagi dengan RCB kuadrat. K-nya ini bisa saya coret. Nah, C-nya juga bisa saya coret. Jadi QA-nya saya masukkan 1 mikrokulum, biarkan mikro, nanti QB juga satuannya mikro. RCA itu CA itu jaraknya 12. Jadi ini 12 kuadrat. Terus QB ini kita cari, ya kan? RCB itu jarak C ke B itu adalah 48, tapi di kuadrat. Jadi kalau begitu, QB itu sama dengan 48 kuadrat dibagi 12 kuadrat. Ini sama saja dengan 48 dibagi 12 di kuadrat. Berarti 4 kuadrat. Hasilnya adalah 16. Satuannya mikrokulum. Jadi muatan B harus 16 mikrokulum. Dan tandanya itu positif. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah C.